Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kami dari kelompok 2 akan mereview jurnal yang berjudul Pengaruh Suhu dan Lama Waktu Penggorengan Terhadap Penerimaan Konsumen Keripik Tempe di Rumah Tempe Indonesia dengan dosen pengampu Pak Syafwan Amrullah. Next. Untuk anggotanya itu ada saya Naimatus Salihah dengan NIM 1004, Luluk Hidayati dengan NIM 1037, Aulia Putri dengan NIM 1019, Rena Fisa Dwi dengan NIM 1061, dan Atifah Salsabila Salim dengan NIM 1097. Next. Baik, untuk yang pertama yaitu rumusan masalah. Rumusan masalah dari jurnal ini yaitu berapa suhu dan lama waktu penggorengan untuk menghasilkan keripik tempe yang banyak disukai konsumen berdasarkan analisis kadar air, kadar protein, tingkat kerenyahan, dan uji hedonik. Untuk tujuan penelitiannya yaitu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh suhu dan lama waktu penggorengan terhadap kadar air, kadar protein, tingkat kerenyahan, dan sifat sensori keripik tempe untuk menghasilkan produk keripik tempe yang diterima oleh panelis. Selanjutnya itu manfaat penelitian. Yang pertama yaitu mampu menerapkan ilmu terkait teknologi hasil pertanian, khususnya komoditas kedelai yang dijadikan tempe dan produk turunannya, keripik tempe terkait pengukuran suhu dan lama waktu penggorengan dengan metode penggorengan atmosferik. Yang kedua yaitu mampu menganalisis hasil uji kadar air, kadar protein, tingkat kerenyahan, dan organoleptik keripik tempe. Yang terakhir yaitu memberikan informasi suhu dan lama waktu penggorengan untuk dapat menghasilkan produk keripik tempe yang disukai. Next. Selanjutnya ada dari pembahasan kadar air. Kadar air itu menurun seiring meningkatnya suhu dan lama waktu penggorengan. Kadar air juga tertinggi terdapat pada suhu 140 derajat selama 3 menit. Sedangkan yang terendah pada suhu 160 derajat Celcius selama 7 menit. Dan kadar air terendah masih sedikit di atas standar SNI, sehingga proses penggorengan belum optimal. Selanjutnya ada kekurangan dari pembahasan ini, yaitu pembahasannya hanya menjelaskan penurunan kadar air akibat suhu dan waktu penggorengan, dan belum juga dijelaskan bahwa hasil kadar air masih belum memenuhi standar SNI. Dan juga ada belum dianalisis faktor penyebab seperti ketebalan irisan yang tidak seragam dan penirisan manual. Untuk saran dari perbaikan pembahasan di atas yaitu menyeragamkan ketebalan irisan tempe agar penguapan air lebih merata, menggunakan alat peniris minyak seperti spinner untuk menurunkan kadar air dan minyak, dan menambahkan pembahasan hubungan kadar air dengan kerenyahan produk. Selanjutnya untuk pembahasan yang kedua ialah kadar protein. Berdasarkan dari hasil analisis menggunakan metode Bedal, kombinasi suhu dan lama penggorengan berpengaruh terhadap kadar protein dari keripik tempe tersebut. Kadar protein tertinggi didapatkan pada perlakuan suhu 160 derajat selama 5 menit, yakni pada T3, T2 sebesar 12,54% dan suhu 150 derajat selama 7 menit atau T2, T3 sebesar 12,50%. Sebaliknya, pada perlakuan suhu 150 derajat dengan waktu tersingkat yakni 3 menit, yakni T2, T1 menghasilkan kadar protein terendah, yakni hanya 8,41% dikarenakan pada kondisi pemrosesan yang belum optimal. Meskipun panas tinggi berpotensi mendenaturasi protein, pengaturan suhu 150 hingga 160 derajat Celcius dalam penelitian ini terbukti aman dan juga efektif dalam menjaga stabilitasnya. Secara keseluruhan, nilai protein pada karakteristik perlakuan terbaik telah berhasil memenuhi standar mutu nasional berdasarkan SNI 2602
2018 yang mensyaratkan kadar protein minimal 12% untuk produk keripik tempe goreng. Bisa di next. Nah, untuk mengoptimalkan kadar protein nabati pada keripik tempe, penelitian selanjutnya disarankan memfokuskan pengujian pada interval suhu penggorengan yang lebih sempit, yakni antara 150 derajat Celcius hingga 160 derajat Celcius. Selain itu, metode analisis sebaiknya ditingkatkan, tidak hanya mengukur kuantitas protein total lewat metode kejadal saja, tetapi juga mengkaji tingkat denaturasi dari asam amino dan dari cerna protein secara in vitro. Dan juga penerapan teknologi vacuum frying juga sangat direkomendasikan karena dapat menurunkan titik didih minyak. Melalui modifikasi teknologi ini, proses pematangan dapat berlangsung pada suhu yang lebih rendah, sehingga risiko kerusakan struktural pada senyawa protein akibat panas dapat diminimalisir secara signifikan. Bisa di next. Pada bagian 4.3 yaitu tingkat kerenyahan, di bagian ini sudah baik karena susunan katanya itu sudah menghubungkan rendahnya kerenyahan dengan kadar air yang masih tinggi serta sudah menjelaskan pembentukan crust selama penggorengan. Namun, frasa di bagian terbukti dengan itu sebaiknya dibuat lebih formal dengan jadi hal ini didukung oleh dan penjelasan tentang crust juga perlu diperkuat dengan rujukan pustaka karena dapat dilihat juga di bagian yang sudah tercantum ini tidak ada citasinya. Next. Untuk di bagian paragraf yang ini itu sudah runtut dan jelas juga, gagasan per kalimatnya juga sudah saling terhubung. Kalimatnya juga sudah sesuai, namun di bagian akhir ini pembahasannya kurang ditambahkan seperti kesimpulan hasil untuk garis besar dari pembahasannya ini. Next. Baik, untuk selanjutnya itu organoleptik warna. Pada hasil itu menunjukkan bahwa organoleptik warna ini memperlihatkan bahwa suhu penggorengan 160 ini menghasilkan warna yang lebih kecoklatan dan menarik. Terus warna yang cerah dan menarik ini dapat memperoleh tingkat kesukaan panelis lebih tinggi karena warna menjadi salah satu faktor utama yang mempengaruhi minat konsumen terhadap produk pangan. Kualitas warna terbaik diperoleh pada proses penggorengan suhu 160 yang menghasilkan warna kuning kecoklatan sesuai preferensi panelis. Warna yang terlalu pucat maupun terlalu gelap dapat menurunkan nilai visual serta tingkat penerimaan produk di pasaran. Kondisi fisik keripik tempe pada beberapa suhu penggorengan memperlihatkan perubahan warna dari pucat pada suhu 140 menjadi coklat keemasan pada suhu 160 derajat Celcius. Tampilan visual tersebut juga mendukung hasil pengujian bahwa peningkatan suhu penggorengan berpengaruh langsung terhadap pembentukan warna keripik yang lebih menarik dan disukai. Untuk perubahan warna ini terjadi dengan adanya proses oksidasi dan reaksi Maillard selama penggorengan sehingga warna dan aroma produk semakin meningkat. Warna keripik hasil penggorengan ini menjadi salah satu indikator penting dalam menentukan mutu visual serta daya tarik produk pangan bagi konsumen. Next. Eh, Selanjutnya itu organoleptik rasa. Gambar tersebut ini menunjukkan tampilan uji organoleptik terhadap rasa pada berbagai perlakuan. Untuk perlakuan T3, T2 ini memperoleh skor rasa tertinggi sebesar 4,3, sedangkan perlakuan T1, T1 ini mendapatkan skor terendah sebesar 1,3, sehingga menjadi variasi yang paling kurang disukai pada aspek rasa. Untuk perbedaan suhu dan lama penggorengan ini juga memengaruhi rasa keripik, di mana suhu rendah atau waktu penggorengan yang terlalu singkat menyebabkan citra rasa kurang optimal
karena proses pembentukan kerenyahan dan aroma belum berlangsung sempurna. Perubahan citra rasa ini juga diduga dipengaruhi oleh jumlah minyak yang terserap serta pembentukan asam lemak bebas selama proses penggorengan berlangsung. Selanjutnya itu panelis dapat membedakan karakteristik rasa pada setiap perlakukan penggorengan sehingga menunjukkan bahwa variasi suhu dan waktu memberikan pengaruh nyata terhadap rasa keripik. Next. Baik, selanjutnya untuk organoleptik aroma di pembahasan ini itu sudah menjelaskan pengaruh suhu dan waktu penggorengan terhadap aroma keripik tempe. Nilai tertinggi dan terendah juga sudah disampaikan dengan jelas sehingga hasil penelitian itu mudah dipahami. Kekurangan yang dapat diambil dari sini itu pembahasannya masih berfokus pada perbedaan nilai antar perlakuan tanpa penjelasan penyebab aroma lebih disukai pada suhu dan waktu penggorengan tertentu. Proses terbentuknya aroma selama penggorengan juga belum dijelaskan, sehingga hubungan antara perlakuan dan hasil organoleptik masih kurang kuat. Saran yang dapat diberikan, penambahan penjelasan mengenai pengaruh suhu dan lama penggorengan terhadap pembentukan aroma dapat membuat pembahasannya dapat lebih jelas. Next. Selanjutnya untuk organoleptik tingkat kerenyahan, di sini pembahasan sudah menunjukkan adanya pengaruh suhu dan waktu penggorengan terhadap kerenyahan keripik tempe. Penyebutan perlakuan dengan nilai tertinggi dan terendah juga membuat hasil penelitian mudah dipahami. Kekurangan yang dapat diambil dari sini itu pembahasan tingkat kerenyahan masih terbatas pada penyampaian hasil organoleptik tanpa penjelasan hubungan suhu penggorengan dan kadar air produk. Penyebab perlakuan tertentu menghasilkan kerenyahan lebih tinggi juga belum dijelaskan secara spesifik. Saran yang dapat diberikan, penambahan penjelasan mengenai penguapan kadar air selama penggorengan dapat membuat pembahasan lebih kuat dan lebih mudah dipahami. Next. Baik, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan dari kelompok 2. Kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.